Pagi Bu. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, sehat Bu. Alhamdulillah baik ya Pak. Begini Pak, kebetulan kami dalam guru penggerak angkatan 10 ada tugas demonstrasi kontekstual Pak untuk modul 31. Kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah kami masing-masing Pak tentang modul 3.1 yaitu terkait pengambilan keputusan. Nah, selama ini apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus bisa saat Bapak menjadi guru ataupun saat Bapak sudah menjadi kepala sekolah Pak? Boleh ceritakan Pak? Apakah pernah mengalami kasus? Sebuah kasus ya. Ya, kalau namanya kasus itu di sekolah itu banyak. Cuman kalau dengan senang hati atau apa bisa diselesaikan semua kalau perkara itu. Jadi contoh kasusnya itu misalnya berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Itu misalnya lagi mengenai siswa yang cabut, itu salah satunya itu mengenai kasus, atau siswa yang malas. Terus ada lagi yang rajin datang belajarnya malas. Nah, itu saja kasusnya kalau ada di sekolah ini kira-kira seperti itu. Baik, jadi Bapak pernah menemui beberapa kasus ya Pak ya, Iya. yang artinya kurang disiplin pada siswa ya Pak. Dikarenakan mungkin kurangnya kesadaran dari mereka sendiri ya Pak. Iya. Lalu saya ingin bertanya Pak, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Ya, sebenarnya di sekolah itu yang paling banyak itu dilema etika. Dilema etika ya Pak. Apalagi di sekolah kita ini bisnis manajemen itu kebanyakan perempuan, laki-laki sedikit. Jadi saya rasa kalau untuk rujukan moral hampir jarang. Tapi nggak tahu lah di luar sana ada. Nah, itu. Jadi kalau di sini dilema etika ya penanganannya ini kembali ke hati nurani masing-masing guru, wali kelas, guru BP, dan bila perlu disampaikan ke orang tua. Gitu. Jadi penanganannya ini ya harus hati ke hati. Dan hati-hati ya Pak. Hati, supaya pas dan tidak bisa. Memang guru itu ada juga wali kelas ada emosi. Kadang-kadang saya bilang ya hati ke hati. Kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang perlu menangannya dulu. Oke Bu. Baik Pak, berarti terjadi dilema etika itu misalkan ya siswa yang tadi disiplin ya Pak ya, yang Iya. malas gitu ya Pak. Ya. Sehingga bagaimanapun kita itu sebagai pemimpin tetap harus mementingkan kepentingan yang selalu berpihak pada murid ya Pada Pak. murid, ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, hal seperti ini memang bisa dibilang gampang, bisa susah. Jadi ya yang gampang susah. Yang penting harus dimusyawarahkan dulu dengan guru, dengan wali kelas, bahkan dengan orang tua. Nah, cuma kadang-kadang di orang tua kan karena sibuk dengan pekerjaan menghadirkan orang tua kadang-kadang susah ke sekolah ini. Jadi kadang melalui WA atau telepon atau diputuskan oleh guru dan wali kelas. Seperti itu penanganannya. Jadi artinya yang jelasnya solusi yang perlu. Solusi ya. Jadi dalam menjalankan peran untuk mengambil keputusan itu Bapak selalu mengadakan musyawarah ya Pak. Musyawarah terlebih dahulu dengan guru, orang tua juga ya Pak, dilibatkan ya Pak, wali kelas, sehingga mungkin bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut ya Pak. Iya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang dilakukan selama ini langkah-langkahnya ada pun yaitu menyelesaikan semua masalah yang saya lakukan, bisa melakukan musyawarah, bisa dengan rapat atau pertemuan dengan siswa, guru, bahkan siswa saya panggil ke ruangan saya. Manggil siswa ke ruangan ya Pak. Supaya saya tanya, supaya betul-betul saya tahu apa sebenarnya yang terjadi. Seperti itu. Ada langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah yang pasti pertama musyawarah, kemudian mungkin juga rapat dengan dewan guru ya Pak, ataupun kalau perlu memanggil siswa ke ruangan Bapak. Ya. Seperti itu Pak ya.
Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif pengambilan keputusan pada kasus-kasus, Iya. ya apa ya, banyak sebenarnya. Yang misalnya perlu, yang jelasnya komunikasi itu dulu yang pertama. Komunikasi dengan guru, dengan wali kelas, dengan siswa, dengan orang tua. Jadi apa sih yang terjadi? Itu dulu yang kita tahu. Jadi komunikasikan supaya sama-sama tahu akar permasalahannya apa, asalnya apa, apinya dari mana. Nah, itu kira-kira yang perlu kita tahu. Kalau sudah tahu, ya udah seperti itu kira-kira yang perlu kita tahu. Berarti ada pun hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi, Ya. baik dari guru, wali kelas, orang tua, ya Pak ya. Ya. Akar permasalahannya apa? Apa itu dulu Iya. intinya. Setelah tahu baru bisa dicari solusinya ya solusinya. Pak. Kemudian Pak, dan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, ini halnya sebenarnya kurang daripada siswa menanggapi daripada kasus itu. Artinya sepele, masalah sepele. Karena masa sepele dianggap siswa itu tidak kasus. Padahal kalau dibiarkan sebenarnya itu berlarut-larut ya menjadi persoalan besar, ya. Artinya kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan tidak ada, bahkan orang tua juga menyadari. Sebenarnya kepada orang tua sebenarnya karena kesibukan sih. Contoh salah satu siswa di sini kan ada orang tuanya bekerja di pajak simpang limun, harus berangkat itu jam 3 malam, pulang nanti jam 10. Jadi kadang-kadang Kurang pengawasan ya, Pak. pengawasan dari orang tua. Seperti itu kira-kira itu untuk berkaitan dengan hal-hal yang merupakan tantangan tadi. Itu kira-kira. Berarti tantangannya yang pasti kebanyakan siswa merasa sepele ya Pak. Ya, sepele. Sepele, kemudian juga kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari siswa sendiri ataupun orang tua dengan kesibukannya ya Pak. Iya. Mungkin tanpa mengawasi siswa. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya, kalau dibilang secara jadwal tidak ada sih. Cuma kasus itu kan tidak terjadwal. Kalau sudah terjadwal kasus ya sudah pasti tahu kita ada rencana. Ini tidak terjadwal, jadi nggak ada yang di sana secara tertata, nggak mungkin. Jadi yang jelasnya tentunya tidak ada jadwal dalam kasus. Yang jelasnya setiap hari itu harus diselesaikan. Pada saat itu juga harus diselesaikan karena harus dikoordinasikan dengan pihak terkait, ya. Siswa bermasalah dikoordinasikan dengan orang tua pada saat itu juga harus telepon ke orang tuanya atau di WA dipanggil, ya. Kalau tidak diselesaikan ya bisa masalah besar. Berarti Bapak tidak perlu sampai membuat jadwal khusus ya Pak ya? Ya, tidak perlu itu. Ada masalah selesaikan pada saat itu juga. Itu kira-kira. Kasus kan tidak direncanakan ya Pak ya? Ya, seperti itu. Nah, jadi langsung koordinasi lah dengan siswa, orang tua, Wali kelas. gitu ya Pak, guru yang bersangkutan gitu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang membantu sebenarnya yaitu kita harus tahu kasusnya apa, kan itu. Nah, seperti baru-baru ini kan ada kasus main futsal berantem di lapangan. Nah, sebenarnya masalah sepele ejekan, yang tidak perlu terjadi di sebenarnya kasus ini. Tapi ya itulah namanya kasus ya. Pada saat itu juga harus diselesaikan. Jadi kasus-kasus ya, yang jelasnya dari gurunya ke wali kelasnya harus diselesaikan itu, ya. Artinya faktor-faktor yang mempermudah itu sebenarnya adalah apa sih kasusnya, itu dulu yang kita tahu. Pahami dulu kasusnya Pahami apa dulu. ya Pak? Kalau sudah tahu kasusnya ya udah Bisa diselesaikan. Berarti yang
pasti tidak lepas peran dari wali kelas, guru juga ya Pak ya? Guru, wali kelas, bahkan kawan-kawannya. Kawan-kawannya juga yang membantu ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, artinya pembelajaran dapat saya petik adalah perlu memperhatikan budaya positif ya di lingkungan sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya budaya positif itu artinya ya kalau boleh kita upayakan siswa itu jangan sampai korban ataupun dirugikan orang. Yang jelasnya kita menolong orang tua untuk menyelesaikan kasus itu. Yang utama sebenarnya yang kita tolong itu orang tua supaya ya kalau boleh sih nggak usah sampai melibatkan orang tua dulu. Tapi kalau sudah harus ya panggil orang tua. Panggil orang tua ya Pak. Itu aja dari segi budaya positifnya supaya pas kira-kira gitu. Jadi ada pun pembelajaran yang dapat Bapak petik tadi tetap harus memperhatikan penerapan budaya positif di sekolah ya Pak. Budaya positif aja itu karena kasusnya tidak begitu banyak. Artinya kita anggap aja kasus itu bahwasannya bisa kita selesaikan. Itu budaya positifnya. Iya ya Pak ya. Tetap juga harus ada musyawarah ya Pak ya dengan para guru, dengan wali kelas gitu ya Pak. Iya, baik Pak, luar biasa sekali pengalaman yang Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih banyak ya Pak, banyak ilmu yang sudah saya dapatkan dari hasil wawancara saya dengan Bapak. Semoga kedepannya bisa menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya Pak, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Ya, Pak. selamat siang dan selamat sukses semoga. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, kebetulan kami calon guru penggerak angkatan 10 ada tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 31. Kami diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah di instansi lain tempat kami mengajar tentang modul 31 Pak, yaitu terkait tentang pengambilan keputusan. Nah selama ini apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus, bisa jadi saat Bapak menjadi guru ataupun saat Bapak sudah menjadi kepala sekolah? Oke, baik. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Elfrida Pak. Ibu Elfrida. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Saya Bapak Tawan Sutangan SPD sebagai kepala sekolah di SMK Indonesia Membangun 1 yang ada di ini, mengampu 2 program keahlian, yaitu yang pertama jurusan teknik komputer dan jaringan, kemudian jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, baik, pertanyaan Ibu tadi, apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus di saat pada menjadi guru atau saat pada sudah menjadi kepala sekolah? Artinya kasus-kasus ini yang pernah saya hadapi adalah pada saat pengambilan keputusan agar nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapor agar menghindari tidak naik kelas. Itu merupakan kasus yang pertama Bu. Ya, artinya tidak boleh menentukan nilai KKM itu dengan sepihak. Harus ada penilaian yang objektif. Tidak boleh menentukan dengan ya karena saya suka sama si anak, tidak suka sama si anak, maka saya menentukan nilai KKM itu, maka saya akan memanggil guru tersebut untuk menyelesaikannya. Demikian Bu. Oh, baik. Berarti Bapak pernah menemui kasus pada murid yang nilainya di bawah KKM ya Pak ya? Iya. Jadi karena penentu kenaikan kelas itu kan nilai harus di atas KKM. Iya. Jadi tidak mau harus diputuskan ya Pak ya supaya naik kelas ya nilai rapornya harus dinaikkan ya Pak ya. Dengan catatan harus diremediasi. Ya, ya. Lalu saya ingin bertanya nih kepada Bapak, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus
yang merupakan dilema etika ataupun merupakan rujukan moral, Pak? Baik. Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Artinya ketika kita menentukan nilai-nilai moralnya harus memiliki nilai yang masuk akal, tidak boleh asal menentukan sepihak gitu ya. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan perbuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan maka masuk ke dalam dilema etika sebagai, sedangkan jika alasan tidak sesuai maka masuk ke dalam rujukan moral. Demikian. Baik, Pak, berarti terjadi dilema etika itu apabila kita harus memutuskan di antara pilihan yang sama, yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal ya, dan pilihannya sama-sama benar, sehingga bagaimanapun kita sebagai seorang pemimpin kan Pak tetap harus mementingkan kepentingan yang selalu berpihak kepada murid ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Artinya bagaimana cara saya mengambil keputusan. Artinya tidak ada satu sama lain yang dirugikan, satu sama lain diuntungkan. Artinya saya sebagai kepala sekolah di sini, saya mengambil keputusan yang bermusyawarah antara guru A dengan guru B sehingga ditemukan nanti keputusan yang sesuai dengan moral kita masing-masing. Demikian, Bu. Jadi dalam menjalankan peran untuk mengambil keputusan, Bapak tetap selalu menjalankan musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya, dengan seluruh guru. Kemudian setelah itu baru mencari solusi dari permasalahan tersebut ya Pak. Betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, artinya langkah-langkah yang Ibu minta itu kan begini, Bu. Saya mengumpulkan guru tersebut, itu langkah yang pertama. Baru bermusyawarah untuk mendiskusikan apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi guru tersebut sehingga nanti dapat titik temunya. Jangan ada seperti tadi yang pertanyaan yang sebelumnya, jangan ada permasalahan di belakang permasalahan. Kita mencari solusi demi kebaikan. Demikian. Berarti langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan masalah yang pertama mengumpulkan gurunya ya Pak, untuk mendiskusikan masalah tersebut. Demikian. Kemudian bermusyawarah, ada seluruh guru ya Pak ya, untuk berdiskusi agar semua guru juga tahu permasalahan yang ada ya Pak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal apa ataupun kelemahan-kelemahan apa jika saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Memang saya sebagai pimpinan di sini Bu, saya memang kurang tegas, di mana saya masih memikirkan yang namanya kemanusiaan. Cuman tergantung kadang-kadang guru tersebut bisa dia menyadari kesalahannya demi kebaikan masa depan. Di situ kelemahan saya sebagai pimpinan di sini, kurang tegas memang. Cuman di kurang ketegasan saya itu, guru-guru yang saya pimpin selama ini mengerti mereka. Karena mereka juga menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Demikian. Di dalam pengambilan keputusan, Bapak tetap harus dengan semua guru ya Pak ya, sebelum menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga mungkin terjadi penyelesaian yang baik ya Pak ya. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Sama pertanyaan yang seperti tadi, kan hal-hal yang menjadi kelemahan saya, yaitu yang pertama ya, rasa kemanusiaan saya itu masih tinggi. Itu dia, rasa kemanusiaan saya itu masih tinggi sehingga keputusan itu saya kurang tegas tadi. Cuman itu tadi saya sampaikan, guru tersebut sudah memahami kekurang tegasan saya itu, maka guru tersebut mau dia melaksanakan dan berubah sesuai dengan kehidupannya
setiap hari. Demikian. Jadi hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tadi yang pertama kurang ketegasan sebenarnya ya Pak. Cuman memang guru-guru memang mengerti ya Pak ya. Dan tetap harus menjunjung sebagai pemimpin, tetap harus menjunjung kemanusiaan. Apalagi untuk siswa kita ya kan Pak ya. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung mendekat di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Oke. Yang jelas setiap menyelesaikan permasalahan atau kasus apapun itu, saya sebagai pimpinan membuat jadwal, dalam arti terjadwal semua pelaksanaan kasus tersebut dan dibarengi dengan catatan ataupun notulen, sehingga nanti kasus tersebut tidak akan muncul lagi, ataupun muncul lagi nanti saya bisa mengambil tindakan kepada guru atau siswa tersebut yang terlibat dalam kasus dengan melihat catatan yang sebelumnya. Maka saya harus mempunyai jadwal dan mempunyai catatan-catatan kasus demi kasus, perjanjian demi perjanjian, kesepakatan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Demikian. Berarti Bapak menyusun jadwal ya Pak ya, ada jadwal khusus dalam menyelesaikan setiap kasus, jadi tercatat semua ya Pak ya, artinya ketika sekarang bermasalah, kalau sekarang kita selesaikan, mungkin emosionalnya seseorang itu tidak bisa kita redam, maka kita lihat dulu waktu yang enak supaya permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Berikutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Maksudnya ada seseorang ini, maksudnya yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan mengambil keputusan? Oke, ada saja sih, artinya seseorang itu ya bisa saja wakil kita, contoh pembina kurikulum, kesiswaan. Ketika nanti misalnya siswa yang bermasalah, maka kita panggil kesiswaan untuk membicarakan permasalahan ini. Ketika si guru bermasalah, maka kita panggil pembina kurikulum. Tujuannya apa? Sehingga prediksi orang tidak ada negatif. Artinya ada bahasa, wah itu kesepakatan mereka kedua lah seperti itu. Saya tidak mau seperti itu, harus ada orang sebenarnya, sehingga nanti permasalahan ini bisa saya bawa ke ranah umum. Saya tunjukkan bahwa ini sudah ada kesepakatan antara si A dengan si B, disaksikan oleh pembina kurikulum atau pembina kesiswaan. Demikian Bu. Berarti tidak lepas peran dari tadi pembina kurikulum, bagian kesiswaan ya Pak ya, dan juga pastinya guru wali kelas ya Pak ya, dan yang dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Baik, terima kasih Bu. Dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang saya buat tadi, bahwa semua permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara gampang. Harus ada yang namanya musyawarah, harus ada namanya diskusi, harus ada namanya kita merupakan masukan dari golongan-golongan lain. Contoh, orang lain pun harus kita terima masukannya, sehingga nanti permasalahan yang kita selesaikan dapat terselesaikan dengan baik. Dari hal-hal inilah maka menjadi masukan kepada saya bahwa kasus ini begini, kasus ini begini. Oh, dari masukan dari tadi guru yang lain, maka kita ajaklah diskusi. Itu dia. Berarti dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, berarti artinya tadi semua permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara mudah ya Pak ya? Iya, betul. Tetap harus ada diskusi, ada musyawarah dengan mau kesiswaan, pembina kurikulum, ataupun seluruh guru atau wali kelas ya Pak ya? Iya,
kasus-kasus sekarang ini etika ini kita harus libatkan orang tua sebenarnya. Iya, Ya, karena orang tua lah yang mengetahui karakter atau etika si anak tersebut. Di sini kan hanya beberapa jam mereka, maka tidak hanya guru, ya kita libatkan juga orang tua, ya kita libatkan juga masyarakat, sehingga kode etik atau etika anak-anak sekarang bisa diarahkan ke yang lebih baik. Demikian. Tapi dari pengalaman Bapak tadi, tapi semua terlibat ya Pak ya, Iya. apalagi orang tua. Iya, betul. Karena dia di murid kita di sekolah kan hanya beberapa jam, dia kan Iya, lebih lama di betul. rumah ya Pak ya. Karena tetap itu melihat dari berbagai sisi atau arah ya Pak. Iya. Betul. Nah, dari permasalahan tentu ada solusi, jadi mungkin cari dengan musyawarah. Nah, baik Pak, saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya, karena sudah meluangkan waktunya. Baik pengalaman, sudah banyak yang saya peroleh, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran sama saya Pak dalam pengambilan keputusan. Terima kasih waktunya ya Pak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Sukses selalu buat Ibu ya. Terima kasih ya Pak. Merdeka. Merdeka.